apa tuh? Ada pokoknya kompetisi, banyak lah pokoknya kita ngobrolin sama Mas Fadila dan Mas Andi. Mana orangnya? Iya, makanya ini langsung. Ayo kita turun lalu kita ngobrol. Wah, Mas Tadi. Silakan. Wah, boleh. Langsung ya tanya-tanya. Ya, Aduh, ya. makasih banyak waktunya. Ya, Ayo. sama-sama. Langsung aja. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di chapter bersama aku Pak Tirto dan Dia aja. nah ini udah ada dua mas-mas, aduh Iya, betul. keren nih, Mas-mas beraga keren. nih, yang suka bantu-bantu nih ya. Betul. Ini kita tuh lagi memenuhi inner child kita tau nggak? Benar, cita-cita Kayak- kita iya, dulu betul. pasti jadi pemadam ya. Ada jadi pemadam meskipun banyak cara lain juga Iya, ya. Gitu. makasih buat waktunya, selamat datang. Terima kasih Andi Mas dan Andi Iya, dan Mas Fadil. Nah sebelum jauh nih kita boleh kali kenalan dulu. Boleh. Nah, silakan. Mas, siapa? oke. Kenalkan, nama saya Fadila Bunyamin. Saya bertugas di Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan dari tahun 2011. Wow. Dan teman saya, Dan saya, perkenalkan nama saya Andi Putra Lambang. Saya dari Sudin Jakarta Timur. Saya bertugas dari 2011. Wah, ini luar biasa sih ya, karena mereka bertugasnya udah lama banget, Udah lama banget tahun ya. gitu ya. Tapi sebelum kita ngobrol soal pemadam kebakaran lebih lanjut gitu, Iya. yang menarik perhatian adalah kemarin sempat menjadi juara di Singapore Global Firefighters and Paramedics Challenge Iya. 2023. Internasional ya. Betul, internasional Ngeri nih, ini. betul. Boleh nggak sih Mas diceritain itu seperti apa sih lombanya gitu? oke, untuk perlombaan di Singapura tahun lalu ya. Iya. Di sana itu perlombaan untuk menguji ketangkasan, fisik, dan endurance seorang petugas pemadam kebakaran. Oke. Jadi di sana kita bagaimana untuk menolong seseorang, tapi kita harus menyelesaikan rintangan-rintangan yang sebelumnya Oke. kita hadapi, seperti Oke. kita menggulung selang, Iya, terus naik naik tali, menyeberang dengan tali dan sebagainya seperti itu. Jadi Oke. bagaimana di sana kita diuji nih, bagaimana sih fisik seorang petugas pemadam kebakaran seperti itu. Itu kayak uji ketangkasan gitu nggak sih? Gesit juga Iya, ya? kayak, Iya, di sana Harus. untuk untuk speed dan power itu Iya. emang dibutuhkan. Oke, kalau berbicara soal persaingannya sendiri, itu dari mana aja sih Mas? Mungkin Mas Andi boleh menambahkan atau Mas Fadil? Gantian. Itu dari negara mana aja yang ada. Kemarin kita berhadapan dari pertama yang tuan rumah itu sendiri, Iya, yaitu iya. Singapura, dari Australia, dari Thailand, Iya. dari Filipina ya? Vietnam. Vietnam, dan beberapa negara lainnya. Cukup banyak, ada 8 nih. Yang paling ketat, maksudnya negara apa yang menurut Mas nih paling sulit dikalahin gitu? Intinya tuan rumah ya, dia karena Oke. sudah peralatan dia sudah Oh, menguasai di bidangnya. oke. Ya Singapura sendiri. Ya. Oke, luar biasa. Kalau kategorinya yang lebih ini gitu, yang menangnya di mana sih? Gitu? Spesifiknya. Ada apa Kalau aja tuh kita sebenarnya? kemarin mendapatkan beberapa penghargaan. Banyak. Yang pertama itu kita mendapatkan kategori Brevard Team juara 1 dan 4. Oke. Nah, lalu di sana kita juga mendapatkan namanya Best Planning, Best planning, Best Application, best safety. sama Best Best Safety. Jadi Oke. di sana bukan hanya perlombaan, jadi Iya. kita di sana juga kita belajar bareng tentang bangunan runtuh Oke. dan penyelamatan korban dari beda ketinggian dan sebagainya seperti itu. Itu per orang apa per tim? Itu kita menggunakan per tim. Oh, per tim. Ya, per tim. Boleh nggak satu diceritain gitu? Kayak gambarannya gimana sih lombanya gitu? Misalnya nyelamatin orang dari gedung kah? Apa cuma kayak ada rintangan-rintangan biasa aja? Apa ada gambaran seperti terjadi kebakaran gitu? Oke, jadi perlombaan di sana itu korban itu terjebak di lantai 2. Oh, Oke. ada Itu ada simulasi ceritanya lah ya. ya. Ya, korban terjebak di lantai 2. Kita sebelum menolong korban itu kita anggap aja kita telah melaksanakan pemadaman. Jadi kita gulung selang, Iya, iya. ya kan? Terus bawa tangga kita ke atas, lalu naik tali kita, ya kan? Naik tali, terus kita menyeberangi dari gedung A dan ke gedung B karena korban itu berada di gedung B. Jadi kita ke gedung B dengan cara merambat. Habis itu kita rappelling. Apa itu? Rappelling itu Menolong korban.
menuruni korban dengan tali. Oh, jadi korbannya dipasang tali terus turun. Iya betul. Jadi kita wrapping dengan tali, kita menyelamatkan korban yang terjebak lantai 2. Kita turun, habis itu kita bawa korban ke ambulan atau ke Tempat yang aman. ke tempat yang aman. Berarti memang harus Oke. gesit gitu Iya, ya. Berarti iya. nilainya juga berdasarkan waktu mungkin ya. Betul, berdasarkan betul waktu. sekali. Waktu. Oke. Tapi dari beberapa kategori itu ada yang paling sulit nggak sih Mas? Mungkin Mas Andi boleh. Kalau yang sulit sih banyak yang sulit sebenarnya. Oke. Cuman kita harus tetap bisa menghadapinya ya, menghadapi rintangan itu. Pertama saya waktu itu, kalau saya sendiri mengalami itu mengangkat beban sebesar 200 kilo. Oh, bebannya berbentuk Ada beban yang besar tuh, Eva tim itu. Itu saya bersama itu dua orang untuk mengangkat beban itu. Oke. Itu dari saya bekerjasama dengan tim Malaysia. Ya. Badannya mantesan ya. Iya, itu badannya harus Berarti keker-keker, juga harus harus kuat rajin ya, olahraga. karena mungkin Extra strong. gambarannya Extra strong. menyelamatkan dari tumpukan batu mungkin ya. Iya. Nah kalau sebelum ini kan ke luar negeri gitu kan, Iya. berarti memang dari sini ada Persiapan. kompetisi juga nggak sih apa? Persiapan. Semuanya boleh ikut. Itu persiapannya gimana? Siapa mau jawab? Boleh, dua-duanya boleh menambahkan, boleh Mau jawab? coba dulu. Yang gue nyariin. Oke, jadi sebelum kita diberangkatkan ke Singapura untuk kompetisi di sana, Iya. sebelumnya kita ada namanya kompetisi Jakarta Five Factor Challenge. Oke. Ya, jadi kita kompetisi untuk provinsi. Jadi selatan, utara, timur, barat, dan pusat. Jadi Oke. diambil dari situ pemenangnya, Juara lalu satu diambil untuk ke Singapura itu. Jadi Berarti dari berbagai pemenang daerah itu, ya. pemenang dari JFFC itu yang tercepatnya itu. ya Berarti dapat diambil untuk kenalan posisi. baru juga. Iya, Betul. Membentuk tim baru berarti ya. Iya. Iya, betul. Ada momen yang paling berkesan nggak Mas? Selama kompetisi mungkin dari dalam negeri dulu sampai akhirnya Pas ke Singapura. menangnya kali ya. Iya, betul. Pas menangnya, Selain yang menang dong, euforianya, selain Pak. menangnya, iya. Itu pasti ada pada saat momen tersebut itu pas lagi pada euforia Iya. pada dari sananya ya kan. Kita disorakin wah teriakannya sangat eksotis lah, Iya, sangat lebih lah. Dan itu juga mengatur mental. Oke. Mental kita harus diuji benar-benar. Tapi kemudian pas dari kompetisi yang di Singapura itu ada sesuatu nggak sih hal baru yang dibawa akhirnya ke Indonesia Ilmu gitu? baru Yang mungkin mungkin. kedepannya ingin diterapkan juga di Ya. Indonesia gitu. Ya pasti di sana ada perbedaan. Jadi Hmm. saat lomba di sana ternyata berbeda nih sama yang Iya. kita ada di Indonesia. Kalau di sini kita pressure itu malah dari teman-teman. Tapi di Oke, sana kita malah mendapat motivasi dan dukungan dari negara-negara yang lain. Misalnya Oke, saya bermain, oke. ayo Indonesia, Indonesia gitu. seperti itu. Negara luar. Yang Ini ya. malah Oke. mereka juga malah ngasih support. Support. Kita malah Iya. tambah semangat seperti itu. Karena Terus tujuannya juga menyelamatkan ya, ya. betul. Kalau untuk misalkan perbedaannya seperti teknik dan Ya. ada dan segala macam hampir sama sih sebenarnya. Dengan peralatan-peralatannya itu kita secara fisik dan peralatan kita nggak jauh beda dari negara-negara tetangga. Mas Andi mau nambahin? Panas ya? Udah banyak sih. Kalau pesan dan kesan gitu pas juara tuh gimana tuh rasanya? Pas juara gitu langsung. Pesan juara ya. Ya, pas juara yang paling Expect senang. nggak sih? Itu tidak Ya, tidak bisa dikatakan dengan kata-kata itu. yang paling senang karena emang ya siapa sih yang nggak bangga, jangankan Iya. di ajang internasional kan. Di skala nasionalnya kita udah bangga. Betul. Oke, tadi udah cerita sedikit banyak gitu ya soal kompetisi di Singapura. Kemudian ke depannya ada rencana kompetisi lain nggak sih Mas? Di dalam maupun di luar negeri gitu. Oke, untuk di luar negeri akan ada nanti tahun 2025. Nah, di Singapura itu 2025. Oh, Singapura lagi? Iya, Singapura lagi akan ada tuh kompetisi lagi. Dan untuk besok nih, bulan Agustus. Oh, deket ya, bentar lagi. Ada Sebulan lagi. namanya Braveheart lagi. Oke. Braveheart lagi sama seperti tadi tentang daya tahan, Oke. endurance dan power. Cuma bedanya dari event JFFC kemarin, Ya. kalau tahun ini lebih bergengsi ya karena Oke. semua Tim-tim terbaik. semua tim terbaik itu boleh bermain. Oh, gitu. Kalau event-event sebelumnya yang Iya. menang sebelumnya nggak boleh main, kalau besok siapapun itu boleh ikut bermain. Oh, jadi lebih memeriahkan ya. Iya, betul. Kalau ada waktu tonton di sana. Datang. PD menang nggak nih, Mas? PD Insya Allah, menang. insya Allah. Ikut kan? Insya Allah ikut. Nanti kita jadi supporter ya. Oke. Berarti kompetisi ini tuh diadakannya berapa tahun sekali atau mungkin berapa bulan sekali sih Mas?
Setahun sekali. Oh, Setahun sekali sekali. selalu ada kompetisi. Selalu ada kompetisi Oke, seperti itu. Oke. Berarti kompetisinya menguji ketangkasan, Tuh. daya tahan diri ya. Nah ini udah kompetisi pemadam kebakaran betul. tadinya. Tapi ngomongin tugasnya belum nih. Iya. Soalnya Oh, kayaknya iya. lucu-lucu ya. Iya. Ada yang nyelamatin anak kecil, nyelamatin kucing. Tugas-tugas gitu. nyeleneh gitu ya. Sebenarnya apa sih tugas pemadam kebakaran? Oke, kalau untuk tugas pemadam kebakaran nanti bisa ditanyakan langsung oleh komandan saya, Wow. pelatih saya, koordinator saya, suhu Oke, saya. waduh, luar biasa. Dengan Oke. Bapak Suhudi. Wah, beneran Zu ya. Langsung suhu. Panggilan kepada Oke, apa? langsung aja kali ya. Kita langsung Langsung aja ya. bergeser. Halo. Mari, Pak. Mari. Selamat datang. Ini dilanjut dengan Pak Suhudi ya. Oke, baik. Makasih Mas Fadila, makasih Mas Andi. Nah, betul. Ini dia tadi yang katanya suhunya Mas Andi dan Mas Fadil ya. Oke. Nah ini tadi aku belum nanyakan pemadam kebakaran tugasnya apa. Dari namanya aja ada pemadam kebakaran. Betul. Tapi lihat-lihat adanya banyak nyelamatin kucing, kunci motor jatuh Iya. ya. ATM jatuh, Iya, keselokan. itu sebagai- Kayaknya selain- tugasnya lebih daripada itu gitu, Pak. Selain Mm-mm. tugas pemadam kebakaran ada apa aja sih? Ya. Baik, terima kasih kehadirannya Mbak dan Mas. Ya. Jadi begini, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta itu melaksanakan amanat peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta yaitu nomor 8 tahun 2008, Oke. yaitu untuk melaksanakan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan juga penyelamatan. Oke. Artinya pencegahan itu adalah kita juga melakukan sosialisasi upaya-upaya supaya menurunkan tingkat atau jumlah kebakaran melalui sosialisasi melalui masyarakat ya ataupun penghuni-penghuni gedung. Kita memberikan sosialisasi gimana caranya supaya kebakaran itu bisa dicegah. Oke. Ya, pencegahan. Iya. Dan yang kedua itu juga melaksanakan penanggulangan kebakaran. Itu ketika terjadi kebakaran, kita langsung berangkat untuk mengatasi kejadian kebakaran itu dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi kerugian Iya. ya yang Oke. ditimbulkan akibat kebakaran. Nah, ini yang paling menarik adalah yang cukup luas Iya, iya. yaitu melakukan penyelamatan juga. Jadi Karena tadi tertuang juga di peraturannya ya, ada Iya, penyelamatan juga. betul sekali. Meskipun tidak spesifik harus kebakaran. Iya, jadi di peraturan, di perdanya itu adalah penyelamatan. Ini yang luas, makanya Iya. pemadam kebakaran tugasnya banyak sekali. Melakukan penyelamatan itu tidak hanya penyelamatan pada kejadian kebakaran, Iya. tapi juga melakukan penyelamatan di kejadian-kejadian lain seperti kecelakaan kendaraan, Oke. terus adanya orang mau bunuh diri Oke, karena depresi dan lain Iya, sebagainya. Terus juga ada binatang-binatang buas yang mengganggu masyarakat. Itu mereka juga lapornya ke pemadam. Iya. Itu sapi lepas tuh waktu di belakang. Oh iya betul. Nah, termasuk sapi lepas ya, itu ya dadakan lah. Iya. Ya, kita selalu berusaha dan berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat itu maksimal. Jadi karena tertuang di peraturan daerah nomor 8 tahun 2008 tadi. Tapi kenapa pada akhirnya memilih damkar ya untuk melakukan penyelamatan yang mungkin bisa dibilang remeh dan receh gitu loh Pak? Nah. Maksudnya kayak hanya mungkin ngambil kucing di atas genteng, di atas pohon, mungkin juga ngusir ular dalam rumah. Kecil nyangkut ya. Iya, Iya. itu kan maksudnya tidak butuh penyelamatan yang harus damkar turun tangan gitu loh. Iya, betul sekali. Iya. Karena mungkin masyarakat ini sudah percaya sama damkar. Oke. Karena setiap ada aduan ke damkar itu langsung ditindaklanjuti. Oke. Ya, kita kan namanya pengaduan dari masyarakat nggak bisa nolak. Betul. Apapun itu judulnya, Iya. karena mereka butuh pertolongan kita harus menindaklanjuti itu. Oke. Jadi seperti itu. Memang iya, terkadang lucu ya damkar kok ngambil kunci di got, Iya betul. terus ngambil kucing di atas genteng dan sebagainya.
Ya itu karena mungkin sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Ngundang pemadam aja yang gampang. Dia nggak nunggu lama, nggak butuh ini itu udah langsung berangkat. Iya. Mungkin asumsi masyarakat seperti itu. Karena memang prinsip kami Damkar itu adalah memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Namanya memang sudah terpercaya ya. Iya, berarti respon Damkar tuh secepat itu ya? Iya, ini sebelumnya maaf nih kalau agak ini, tapi kalau misalnya udah melakukan penyelamatan gitu ke warga-warga yang kayak receh-receh tadi, warga suka salah ngasih sesuatu gitu. Kasih tip gitu nggak sih Pak? Ya, alhamdulillah kita di pemadam bakaran ini sudah diberikan namanya gaji, diberikan namanya tunjangan. Itu alhamdulillah kalau misalnya kita melakukan baik pemadaman maupun penyelamatan itu kita gratis. Waduh. Sifatnya gratis. Jadi Sudahlah nggak gratis, ada- cepet pula, Iya. siaga pula. Wah. nggak ada pungutan biaya apapun. Oke. Nah tadi ngomong-ngomong soal panggilan-panggilan gitu ya ke Damkar, meskipun penyelamatan receh gitu ya, tapi sejauh ini udah berapa panggilan sih Pak? Waduh. Kalau ke Damkar tuh? Kalau jumlah panggilan Khususnya terkait masalah-masalah yang itu, yang receh-receh itu. sehari itu rata-rata bisa diambil rata-rata dalam satu Iya. bulan ya. Oke. Itu bisa 5 sampai 10 kali. Wah. Iya, betul. Memang ya ada motong cincin Astaga. yang sudah nggak bisa dibuka, Iya. ada ngambil kunci, ada kunci mobil ketinggalan di dalam mobil. Oke. Ya itu diambil rata-rata per hari mungkin 5 sampai 10 kejadian. Oke. Kalau pengalaman Bapak yang paling unik gitu kejadian gitu, ada nggak yang diingat gitu? Paling lucu gitu. Paling unik. Kebetulan di sektor Pasar Minggu waktu itu pernah kejadian, yaitu ngambil anak kucing keselip di spakbor motor. Wah. Itu gimana ya? Ya, emang padahal ya kalau dipikir mungkin masyarakat pun bisa melakukan Iya, itu, tapi iya, memang iya, tidak. Pas keluar gitu ya. Iya. Iya. Ya, tapi ya udah tugas kita untuk Iya. memberikan pelayanan. Apa karena mungkin lebih cepat gitu ya sama Iya. Damkar tuh langsung Dan satset lebih gitu. terpercaya dan lebih berpengalaman mungkin Betul, ya. betul. Sudah biasa menolong orang maupun hewan Iya, juga. betul. Nah, untuk mendukung pekerjaan itu semua kita memang dibekali. Oke. Dibekali dengan pendidikan dan juga pelatihan. Oh, Khususnya baik untuk penanganan kebakaran maupun penyelamatan lain seperti penyelamatan adanya binatang buas yang mengganggu masyarakat. Itu kita semua dibekali yang namanya diklat Fire Rescue, Fire and Rescue itu Oke. masuk semua materi di situ. Bagaimana cara penanganan awal lah, Iya. ibaratnya penanganan yang simple itu memang diberi pembekalan. Oke. Nah, tapi ketika berangkat bertugas gitu Pak, mungkin anggota-anggotanya ke lapangan itu sistem pembagian tugasnya itu seperti apa Pak? Ya, untuk pembagian tugas kita ada 3 grup atau biasa disebut 3 kompi, yaitu kompi A, kompi B, kompi C. Nah, masing-masing kompi itu melaksanakan tugas 24 jam, Dan berbeda-beda nggak Pak tugasnya? berbeda-beda. Oke. Jadi Ya, ada shiftnya. ada shiftnya tapi 24 jam, jadi Wow. masuk tadi jam 7.30, besok pulangnya jam 7.30, Oke. ganti oke. grup. Oke. Gitu juga besoknya grup C seperti itu. Dan di grupnya lagi mungkin ada lagi pembagian shift-shiftnya. Ada. Nanti di grupnya ada pembagian tugasnya lagi yang disebut konsignas jaga. Itu di Oke. dalam 24 jam itu masing-masing diberikan tugas. Oke. Ya, secara bergiliran, bergantian. Nah, kalau untuk SOP-nya sendiri, setiap anggota itu seperti apa Pak SOP-nya? Ya. Kalau untuk SOP terkait pelaksanaan tugas itu seluruh anggota itu dibekali dengan yang namanya APD. Alat pelindung diri. Setiap melaksanakan pemadaman maupun penyelamatan itu mereka diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri yang berupa helm pelindung kepala, pelindung badan, fire jacket, Oke. trouser, safety shoes, ya, sampai dengan alat pelindung pernapasan. Ya, ketika terjadi kebakaran di dalam basement atau dalam gedung, mereka harus dibekali dengan tabung udara. Oke.
Oke. untuk aktivitas pekerjaan itu supaya dia terbebas dari bahaya-bahaya racun yang diakibatkan oleh kebakaran. Tapi sejauh ini ada cedera nggak sih Pak? Mungkin ada anggota yang kena cedera serius gitu dari ringan sampai serius. Ya, kalau Karena mungkin tidak masalah menerapkan SOP gitu. kalau masalah kecelakaan ya sudah beberapa terjadi. Meskipun mereka sudah dilengkapi dengan APD dan Iya. juga sudah menerapkan SOP, tapi namanya kecelakaan tidak bisa dihindari. Musibah lah ya. Ya musibah ya, namanya musibah nggak bisa dihindari, tapi dari dampak musibah tersebut ya nggak fatal karena memang sudah dilengkapi dengan alat pelindung tadi. Oke. Nah, Wow. kalau pas kebakaran nih terjadi kebakaran kan itu berarti memang satu mobil tuh mungkin ada satu tim ya. Ya, Nah, itu kemudian nanti tugasnya dibagi-bagi lagi kan, ada yang nyetir, ada yang di belakang selang gitu. Tugasnya bermacam-macam apa ya betul sekali, Mas. gitu, Pak Tito. Ya, Tirto, betul sekali. Dalam satu regu unit mobil pemadam itu dibagi tugas lagi. Yang pertama ada namanya kepala regu Oke. yang memimpin dalam satu tim itu. Leadernya. Leadernya kepala regu dalam satu unit. Terus di situ juga ada yang namanya operator. Operator itu bertanggung jawab mengoperasikan mobil dari mulai berangkat sampai mengoperasikan pompa dan sebagainya sampai kembali ke pangkalan. Oke. Dan di anggota itu juga sudah dibagi-bagi. Nanti ketika ada pemadaman siapa yang gelar selang, siapa yang megang nozzle. Dan kalau dibutuhkan untuk penyelamatan mereka juga sudah dibagi juga. Siapa yang melakukan penyelamatan, evakuasi, betul sekali. Nah, kalau misalkan untuk kita orang awam, itu pertama kali yang harus dilakukan untuk mencegah kebakaran itu seperti apa sih, Pak? Dan kalau sudah terjadi kebakaran itu kita harus melakukan apa? Gitu? Ya. Untuk masyarakat awam yang mungkin belum dibekali dengan penanganan awal kebakaran, mungkin yang dilakukan pertama kali adalah nggak boleh panik, Oke. langsung telepon saja ke nomor 112. 112. Iya, Tadi jangan 112. nunggu apinya besar dulu baru Jangan telepon ya. nunggu apinya besar. Gampang Kalau nomornya. kalau Iya. perlu baru kelihatan nongol api udah langsung Langsung lapor. telepon, gercep guys. Iya, betul sekali. 112 tuh ya, bukan 08, gak panjang Wah, kan. iya. Pasti inget lah ya. Iya, Oke. betul sekali. Setelah jangan panik, telepon apalagi. Ya, setelah itu berusaha kalau berani atau mampu berusaha untuk memadamkan dengan menggunakan alat yang ada di sekitar situ. Nah, contohnya seperti Contohnya, apa? Iya. kalau misalnya kebakarannya masih kecil, bisa dilakukan dengan peralatan tradisional seperti bisa dengan menggunakan handuk yang dibasahkan dulu, Oke. lalu buat nutup kalau berani. Oke. Itu butuh Iya, latihan, betul, iya betul. betul sekali. Terus yang berguling-berguling itu ya? Wah, itu untuk Itu pertolongan kalau- diri. pertolongan diri, Kalau oke. untuk orang lain bisa menggunakan handuk, spray, tapi kuncinya harus dibasahkan dulu Oke. untuk menutup pori-porinya. Oke. Atau kalau di rumah tersebut ada apar, bisa dipadamkan menggunakan apar tabung yang merah itu. Ya karena mungkin salah satu kendalanya juga nggak semua rumah punya apar ya Pak ya? Iya betul. Jadi kita bisa manfaatkan menggunakan peralatan tradisional. Kalau ada tumpukan pasir di situ bisa menggunakan pasir. Oke. Iya. Itu sangat antisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang awam. Oke. Nah, kalau berarti warganya juga memang harus tahu ya ini bisa di ini apa enggak nih. Kalau enggak mending langsung nunggu damkar aja ya. Ya, yang penting lapor, segera lapor, gak usah mikir nanti bayar atau enggak, udah gratis. Yang penting langsung telepon. Gratis ya guys ya, inget Ya. gratis. Karena semakin cepat masyarakat itu lapor ke Iya. damkar, kita semakin cepat pula untuk menindaklanjutinya. Karena api juga gampang banget nyebar gitu. Ya. Kalau ketika damkar udah datang nih, kita sebagai warga sebenarnya boleh bantuin apa kita Iya. takutnya kan Diem aja ngerecokin nggak sih, ya, Pak? karena Iya. mereka yang lebih paham gitu. Iya. Tapi kan kita juga namanya Iya. bantuin ya. Ya, betul sekali. Ya, kita di bidang pencegahan itu juga melakukan sosialisasi. Di situ akan diberikan pemahaman-pemahaman ketika terjadi kebakaran, sudah terjadi kebakaran ya. Apa yang dilakukan tadi? Melapor, telepon ke 112, tuh, terus melakukan penanganan semampunya. Yang selanjutnya ketika pemadam sudah datang, tiba di lokasi kebakaran, memberikan petunjuk, memberikan arah. Jangan rebut selang, jangan rebut nozzle. Tapi oke. cukup memberitahu, oh Pak lewat sini Pak.
Oke, itu lebih Enggak. memudahkan jalurnya ya. Supaya kan pemadam kalau di lingkungan itu kan awam. Oke. Lewat mananya kan Iya, kita iya. bingung kadang-kadang. Nah, lebih baik mengarahkan. Oh, Pak lewat sini, Pak. Nah, supaya dapat mencapai ke sumber apinya. Ya. Dan yang lebih penting lagi memberikan informasi bahwa titik lokasi sumber air itu ada di mana. Karena itu modal utama kita. Misalnya dari kali, Nah, Kolam renang. kolam renang itu memberikan informasi seperti itu sebagai masyarakat. karena walaupun bawa air juga kan terbatas ya Pak ya. Betul sekali. Harus ada Jadi kita ketika sampai di tempat kebakaran itu yang kita butuhkan adalah cepat mencari sumber apinya dan juga segera mendapatkan dukungan suplai sumber air. Oke. kita memang perannya banyak banget ya dan sedikit repot ya. Iya. Apalagi belum yang masih awam jalanannya Betul. harus masuk segala macam. Nah, ini bisa mau beralih ke motivasi kan. Kan Betul. memang sebenarnya pekerjaan pemadam kebakaran ini agak berbahaya kan. Beresiko Betul tinggi sekali, juga. betul sekali, Iya. Tapi betul kalau sekali. Resiko Pak tinggi. Sudi sebenarnya ada motivasi tersendiri nggak sih jadi pemadam kebakaran? Ya, sebenarnya kalau masalah motivasi sebenarnya saya muncul itu setelah masuk di pemadam. Oh gitu. Ya, karena dulu sebagai orang awam saya nggak tahu pemadam itu apa. Taunya ya ada kebakaran semprot selesai. Oke. Ya, tapi ternyata begitu saya masuk di pemadam itu banyak sekali yang harus saya pelajari. Iya. Banyak sekali yang harus saya kuasai baik segi pengetahuan maupun keterampilan. Yaitu makanya motivasi saya bahwa saya harus bisa karena saya sudah ditakdirkan di pemadam kebakaran, saya harus bisa menyesuaikan. Motivasi saya harus belajar. Oke, tapi Harus dulu belajar. awal masuknya apakah karena melihat pemadam kebakaran atau apa sih yang terbesit Ke bawah untuk Ya, masuk harus gitu? aja. Untuk pertama kali Mungkin- kepikiran daftar ke Mungkin pemadam nasib gitu. ya, karena saya Oke. pergi ke Jakarta, Hah? nyari kerjaan sono sini nggak dapat, akhirnya ada peluang di pemadam. Dulu namanya tenaga kontrak, itu tenaga kerja bulanan. Nggak apa-apa, saya coba masuk ikut seleksi dan seleksinya cukup berat memang. Oke. Itu bisa dicontohkan nggak Pak seleksinya Nah. seperti apa sih? Seleksi itu yang pertama adalah pengetahuan umum, yang kedua fisik. Oke. Fisiknya itu berat. Mungkin kalau disamain ya mirip-mirip dengan TNI lah. Berarti harus sehat terus ya? Wah, betul sekali. Jadi ada lari 12 menit, ada push up, ada pull up, ada sit up, lompat tinggi, sampai dengan tolak peluru, cabang-cabang olahraga. Itu dulu diujikan waktu saya masuk di pemadam itu. Ya karena harus gesit, bener. tangga aja udah ngos. Udah ngos-ngosan ya, kamu Iya. jompo itu berarti. Nah tapi Pak, sebelum menjadi petugas damkar itu ada pendidikan khususnya nggak sih selain yang tadi soal kesehatannya, olahraganya itu ada pendidikan khususnya nggak? Sebenarnya untuk pendidikan khusus secara khusus fisik ya nggak ada, itu sudah digabung dengan pendidikan tentang pelatihan kebakaran. Oke. Jadi damkar itu melaksanakan pendidikan dasar itu selama 3 bulan kalau saya dulu. Jadi ada damkar 1, damkar 2, damkar 3. Oke. Ini masing-masing 1 bulan. Nah di dalam pelatihan ini diwajibkan untuk pembinaan fisik dan PBB itu masuk materi inti di Oke, situ. wajib ya berarti? Iya. Oke. Dalam kurikulum selama 3 bulan ini ada semua. Oke. Jadi memang sudah dituntut dari awalnya masuk pemadam itu dituntut punya fisik yang Oke. baik. Ya. Oke, ini aku mau nanya lagi, penasaran sih karena mungkin aku perempuan nih kan, kalau misalkan melihat anggota damkar kan identiknya laki-laki gitu kan, Iya. laki-laki yang mungkin kekar terus juga selalu kelihatan sehat terus gitu. Nah itu sebenarnya kalau untuk petugas pemadam kebakaran perempuan itu sebenarnya ada nggak sih Pak di lapangan itu? Kalau untuk di Jakarta sendiri di lapangan nggak ada. Oke, itu Kalau- diceritain nggak sih Pak kenapa di Jakarta itu tuh nggak ada gitu? Iya karena memang untuk perekrutan itu untuk petugas lapangan memang yang laki. Oke. Tapi untuk bagian administrasi kita ada. Oh wow. Firewoman-nya itu Oke. ada. Tapi Fire- memang oh, ya. tapi memang di Administrasi. administrasi. Di balik inilah ya, di balik layar komputer lah ya gitu. Ada. Tapi mungkin kalau misalkan
di daerah-daerah gitu Pak, apakah akan berbeda situasinya? Mungkin ada pemadam kebakaran yang perempuan diturunkan atau gimana? Atau hanya di Jakarta aja sih sebenarnya? Ya hampir semua sih Mbak, Oh, hampir gitu. semua. Untuk petugas lapangan di pemadam itu memang laki-laki. Ada ya beberapa lah. Tahu saya ada di Padang itu ada satu Iya. orang, Satu satu perempuan. orang ikut piket. Wah, tapi sebenarnya memungkinkan nggak sih Pak untuk perempuan ikut berkontribusi Mau nih gitu? kayaknya. Iya, soalnya dari kecil tuh aku ada kepikiran untuk menjadi petugas damkar, tapi yang ke lapangan Jangan nanti aku terjun. ada temennya lagi nih nanya-nanya. Ya sebenarnya cukup berat sih. Iya, Untuk seorang perempuan cukup berat, karena resiko tinggi resiko itu ya. tinggi. Oke. Sekali. Aduh, padahal cita-citaku ingin menjadi pemadam Iya. kebakaran. Nah ini kebetulan tempat ini sering aku lewatin kalau berangkat Iya. kerja tuh. Jadi sebenarnya ada bocil-bocil anak kecil gitu pada ngumpul-ngumpul. Nah itu ada apa sih? Oh iya. Terus sekali tadi juga ada Mas. Oh ada juga tadi. Tadi ada. Jadi itu adalah edukasi ke usia dini. Oh, wow. Edukasi tentang kebakaran kepada anak-anak yang masih TK atau PAUD. Iya, iya. Mereka ingin mengenal damkar. Jadi Oke. kita berikan edukasi pemahaman ke mereka. Gitu. Nah setelah edukasi dari anak-anak itu, anak-anak kecil tadi, pada mau nggak sih jadi madam kebakaran gitu? Nah, Termotivasi nggak mereka? Iya, mau banget Mas. Mau banget Mbak. Jadi mereka begitu mendapatkan edukasi tentang pemadam kebakaran, mereka antusias. Ketika ditanya, nanti cita-citanya kalau gede mau jadi apa? Pemadam. Madam kebakaran. Iya. Itu balik lagi edukasi untuk anak-anak kecil tadi apa aja sih? Ya, kalau untuk pembelajaran terhadap anak-anak dini, usia dini, itu diberikan pemahaman-pemahaman tentang bahaya kebakaran. Oke. Bisa melalui film, kartun, Oh, wow. ya bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan kalau misalnya main api, Ya, anak kecil kan seneng. Betul, benar. Mencoba hal baru terus. main apa nih, colokan-colokan, menggunakan listrik, itu ada edukasi-edukasi di situ. Jalan-jalan naik mobil ada. Iya, memang nanti ditutupnya setelah mereka diberikan pengetahuan, juga diberikan praktek tentang alat-alat pemadam Oke. yang ada di mobil. Mereka dikenalin tuh, nih pemadam nih alatnya ini. Terus pakai yang buat Topi pernapasan, ya? Oke. pakai helm, pakai fire jacket. Mereka suruh nyoba. Oh, berarti mereka Sampai diajak, nanti betul. mereka praktek. Meskipun didampingin sama kita, mereka praktek megang nozzle dengan Oke. keluar air. Oke. Setelah itu ditutup dengan mereka keliling naik mobil pemadam. Wah, boleh nggak kita keliling? Kita mau nyobain juga ya Pak Cobain Irwan? juga ya. Iya. Pengen juga. Inner saya keluar lagi. Bener. Iya. Berarti anak-anak ini nggak cuma mengunjungi aja, tapi juga diajakin untuk melihat peralatan, juga Iya. naik-naik Betul. dan muter-muter juga gitu ya. Yang jelas kita selipkan untuk pembelajaran mereka pemahaman tentang pemadam dan juga bahaya kalau misalnya bermain api Oke. atau nah sedikit cara mengatasi kalau ada kebakaran segala Iya. macam. Iya. Ya, paham. Karena mungkin di anak-anak tuh lebih gampang nempel sih kalau Iya. misalkan Betul. dengan praktek, dengan selalu diajak lihat-lihat kayak gitu ya. Oh, menarik banget. Barangkali ada anak-anak yang nonton juga. Betul nih, Iya. teman-teman kecil yang nonton Atau siapa tahu. bahkan mungkin udah dewasa dan masih pengen jadi pemadam kebakaran ya. Ada nggak sih pesan gitu buat masyarakat barangkali yang mau disampaikan? Boleh disampaikan Mau Pak? jadi pemadam gitu gimana? Mungkin sedikit saya tambahkan Mas terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Fadil dan Pak Andi. Jadi pemadam kebakaran itu karena memang tugas dan fungsinya itu membutuhkan fisik, Iya, betul. membutuhkan kebugaran jasmani Betul. yang ekstra. Kita makanya selalu jaga kebugaran jasmani kita itu dengan melakukan olahraga. Dan nanti setiap 6 bulan sekali itu kita lakukan tes. Oh, wah. Ya kayak lari, kayak push up, sit up. Itu setiap bulan kita adakan tes. Iya. Ya, untuk mengetahui kondisi fisik si petugas pemadam kebakaran. Kalau pola makan diatur nggak Pak? Kalau Atau pola makan bebas? masing-masing. Oh, oke. Nah, itu ada kelanjutannya. Yaitu kita juga
untuk menjaga kesiapan kita, kebugaran kita itu kita selalu adakan yang namanya Jakarta Fire Factor Challenge kayak Oke. seperti kemarin yang sudah Iya. baru saja dilaksanakan. Itu nanti perwakilan setiap sektor itu ngirim timnya untuk perwakilan diadu dengan sektor lain dengan seluruh Jakarta. Nah, nanti di terakhirnya itu adalah diseleksi lagi untuk mewakili Indonesia di ajang Internasional gitu internasional yang diadakan di Singapura. Oh berarti latihan-latihan itu tuh nggak cuma untuk memperkuat diri sendiri, tapi juga untuk kompetisi-kompetisi kan pada Iya, akhirnya betul ya. sekali. Jadi karena memang tuntutan kerja kita Iya. berat seperti itu, Betul. makanya kita harus selalu dituntut kebugaran jasmaninya harus siap. Nggak boleh Itu sakit. resiko, salah satu resiko juga. Nah, salah satu resiko. Betul sekali. Oke. Ternyata memang fisiknya memang Iya. harus dijaga ya. Atau yang mau jadi pemadam Pemadam, kebakaran mungkin betul. fisik dulu. Ya. Oke. Udah lagi. Sudah mungkinnya itu saja Pak. Terima kasih banyak yang udah mau jawab pertanyaan-pertanyaan kita. Sama-sama. Nah, ini nanti kita keliling-keliling naik mobil. Ya, boleh nggak Pak? Nanti sama Mas Fadil. Oke, baiklah. Ya. Terima kasih Pak Sama-sama. Budi atas waktunya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Terima kasih. Nah, untuk penonton The Chapter, makasih juga yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye.